العظيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم وفي هذا الجمع العظيم وفي الجلسة العظيمة. نورنا الله وإياكم بمحبة الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله والعمل بشريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال أيضا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadiran Allah taala kembali mengumpulkan kita di rumah Allah dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pilih kita di pagi hari ini menjadi hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan dipermudah oleh Allah di dalam masjid ini, khususnya untuk melakukan bermacam-macam ibadah, dengan kita meminta kepada Allah ketika kita masuk ke dalam masjid ini, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dibukanya pintu rahmat Allah, yaitu dengan dimudahkannya kita di masjid ini untuk ibadah, sholatnya, zikirnya, doanya, baca Al-Qurannya, termasuk taklim, menuntut ilmu yang kita lakukan saat ini. Alhamdulillah, kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Munjalur Rabi', susunan daripada Syekh Ad-Dailami, yang masih dalam pembahasan tentang keutamaan mempelajari, menulis, menyebarkan daripada ilmu. Sampai kemarin di penggalan hadis, belum dibahas secara utuh yang terakhir kemarin. Ini hadis ke-45 dalam kitab Al-Munjalur Rabi' li Syekh Ad-Dailami rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Semoga Allah memberikan kita manfaat berkat beliau dan ilmu beliau yang kita pelajari, bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: nadallahu ra'an sami'a minna haditsan faballaghahu ghayrahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Salasun la yuqillu alayhi qalbu muslim: ikhlasul amali lillah wa munasahatu ulatil amri wa luzumu jama'atihim, fa in da'awtahum tu'idu min wara'ihim, wa man kanat ad-dunya niyatahu farraqa Allahu alayhi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanat al-akhiratu niyatahu jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah. Beliau mengatakan, saya dengar Nabi mengatakan, nadallahu ra'an, semoga Allah membaguskan
Riwayat yang lain, rahimallahu ra'an, semoga Allah merahmati, semoga Allah menyayangi. Sami'a minna hadithan, ada orang yang mendengar hadis dari kami, kata Rasulullah. Ya, dari Rasulullah atau dari orang yang menyampaikan. Seperti hanya kita saat ini mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faballaghahu ghairahu, kemudian hadis yang dia dengar tadi itu dia sampaikan kepada orang lain. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, maka barangkali atau berapa banyak ada orang yang membawa ilmu, dia sampaikan kepada orang yang lebih paham terhadap ilmu tersebut. Dia dengar ucapan Nabi paham, tapi ketika dia sampaikan ke orang lain, ternyata orang lain itu lebih paham. Bisa jadi karena dia memang sudah mengetahui dari orang lain dan dia ngerti penjelasan yang lebih rinci, atau memang dia baru dengar itu hadisnya, cuma dia lebih ngerti penjelasannya. Ini termasuk keutamaan orang yang menyampaikan ilmu. Bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih paham dari yang menyampaikan, sehingga yang menyampaikan dapat tambahan dari ilmu yang dia berikan. Oh, itu maksudnya begini. Contoh kemarin saya sudah katakan. Dan berapa banyak orang itu membawa ilmu, sebetulnya dia tidak ngerti dengan ilmu yang dia bawa. Tapi karena dia sampaikan sampai kepada orang yang ngerti maksudnya, maka dia yang awalnya tidak mengerti jadi mengerti maksudnya. Salatun la yaqilu alaihi nafsul muslim, ada 3 perkara yang hati orang Islam tidak akan mengingkarinya. Ikhlasul amal lillah, yang pertama mengikhlaskan amal karena Allah. Wa munasahatu ulatil amri, menasehati penguasa, menasehati pemerintah yang berkuasa. Waluzul jama'atin fa idza aqtahu tuhidu min waraihim, dan melaksanakan dalam keadaan berjamaah, bersatu. Ini kemarin penjelasan sudah saya sampaikan 3 hal tadi. Kemudian pembahasan pada pagi hari ini, subuh ini, kelanjutan hadis tadi, Nabi bersabda, wa man kana fid dunya niyatahu, barang siapa yang dunia niatnya, baik itu urusan agama maupun urusan yang lain, baik itu urusan ilmu maupun urusan amal. Kalau dunia niatnya, menyampaikan ilmu tujuannya dunia, belajar ilmu tujuannya dunia, sholat tujuannya dunia, macam-macam. Barang siapa yang niatnya dunia, kata Rasulullah, dunia itu macam-macam, bisa harta, dapat duit, ya, kalau zaman dulu ya emas atau perak, dinar atau dirham, alat tukar. Yang kedua, termasuk dunia itu adalah jabatan. Yang ketiga, pangkat, pujian. Ini semua termasuk dunia. Tidak ada kalanya orang belajar itu niatnya bukan Allah, tapi kalau saya punya ilmu, nanti saya dapat duit dari sana. Ilmu agama yang mau di sini. Atau kalau nanti saya punya ilmu, nanti saya dapat jabatan, dapat kerja. Atau kalau saya punya ilmu agama tadi itu, saya dapat pangkat, dipuja dan yang pertama, Allah akan mencerai beraikan urusannya. Kalau dunia adalah tujuan, alias orang itu kalau tujuannya dunia, urusannya ruwet. Yang dia dapat disumpah,
walaupun tentang ilmu agama. Tadi Imam membacakan ayat Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan ini keniscayaan, laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah, fi kabad, dalam keadaan sumpah. Manusia itu diciptakan di dunia ini mesti sumpah. Tidak ada orang yang sumpah. Tidak ada yang seumur hidupnya tidak sumpah. Nah, ya, kecuali belum ada tanggung jawab, masih kecil anak-anak, mantap isinya. Tapi begitu dia balik mulai dapat tanggung jawab, apalagi ada anak istri yang dinafkahi, mesti dia akan menemui yang namanya sumpah. Karena memang hidup itu sumpah. Hidup itu sumpah. Ya. Bayi itu keluar nangis, bukan ketawa. Bayi keluar itu nangis apa? Dia ketika diwujudkan di dunia ini keluar dari rahim ibunya dalam keadaan ketakutan, dan kelak menjelang kematiannya juga ketakutan. Semua orang ketika lahir takut sampai nangis, ketika mau meninggal itu juga akan takut. Kecuali orang-orang yang dekat kepada Allah, Allah hilangkan takutnya dan Allah tanamkan di hatinya rasa tenang, as-sakinah. Orang mau meninggal itu pasti takut, nggak ada yang enggak. Malaikat Israel datang itu takut. Nabi Musa saja ketika melihat malaikat Israel terkejut, takut, serem. Belum lagi ketika rohnya ditarik, betapa sakitnya. Sumpah. Mau meninggal itu orang mesti sumpah. Kenapa? Yang dihadapi tidak enak. Tapi kemudian digambarkan oleh malaikat Israel tempat yang menanti dirinya. Dikasih gambaran, lo istanamu, kebunmu, surgamu. Maka sumpahnya hilang. Yang ada adalah rasa tenang. Awalnya dia membenci kematian, akhirnya dia mencintai kematian. Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu." Barang siapa yang dia suka, senang, cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan cinta, Allah pun akan senang berjumpa dengan dirinya. Tapi barang siapa yang dia benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci kepadanya. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasulullah ketika itu. Sehingga Aisyah radhiyallahu bertanya, "Ya Rasulullah, kita semua ini benci kematian. Siapa yang mau mati? Siapa yang senang mati? Orang kalau hidupnya itu sumpah, frustasi, ada kalanya bunuh diri. Tapi ketika menjelang kematiannya itu juga pasti sumpah, nggak mungkin jadi. Kita semuanya benci kematian," kata Sayyidah Aisyah. Lalu apa gambarannya orang itu suka berjumpa dengan Allah melalui kematian? Maka Nabi menggambarkan nanti orang itu jika orang mukmin, jika orang beriman, ketika mau meninggal dikasih gambaran nikmat-nikmatnya di surga. Maka awalnya ketakutan berubah menjadi senang, dan cepat dan selesai. Saya mau pindah ke tempat saya yang di sana, bukan di dunia. Karena dia sudah dapat gambarannya. Maka awalnya ketakutan, meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Dia sudah lihat gambaran surganya, baru gambaran. Tapi ketika sampai bergetar tubuhnya, ketakutan, maka dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dirinya. Jadi orang yang menjadikan dunia tujuan, mesti yang didapati sumpah, galau, ruwet. Nah itu. Jadi orang itu, ini terutama bangun tidur itu paling menentukan.
Orang itu cintanya apa? Itu bisa diketahui pertama bangun tidur, apa yang dia ingat. Kalau begitu bangun ingat kerjaan, itu berarti cintanya kerjaan. Kalau begitu bangun yang ingat handphone gimana? Handphone ini cintanya. Tapi orang yang bangun tidur yang dia ingat Allah. Disebutkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Banten menjelaskan syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Orang itu kalau mau tidur, orang itu jika tidur diikat kepalanya oleh 3 ikatan oleh setan. Yang membuat orang itu susah untuk bangun, apalagi subuh, susah. Ada kalanya orang itu bangun tidur lagi. Tapi ada cara untuk melepas 3 ikatan tadi. Yang pertama, ketika dia bangun yang dia ingat Allah. Ketika bangun yang dia ingat Allah. Sadar, oh saya baru bangun. Tadi saya tidur itu gambaran kematian. Bangun ini berarti kehidupan. Berarti saya masih dikasih kesempatan oleh Allah hari ini untuk bisa beramal. Karena berapa banyak orang tidur dan bangun. Berapa banyak orang tidur selamanya tidurnya alias mati. Kalau dia bangun, Allah kasih kesempatan untuk saya amal, kasih kesempatan untuk saya tobat, maka dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dia syukur itu nikmat, masih bangun. Ada kesempatan paling tidak 1 hari ini kita untuk memperbaiki diri, untuk tobat menyesal akan perbuatan maksiat, untuk beramal kebaikan, bekal akhirat. Dia syukuri, alhamdulillah, yang diingat Allah, 1 ikatan sangat lepas. Kemudian dia langsung ambil air wudu, ibadah, entah untuk tahajudnya, untuk witirnya, atau sudah masuk waktu subuhnya. 1 ikatan lagi lepas. Kemudian dia kerjakan sholat sunnahnya maupun wajibnya. 1 ikatan lagi lepas. 3 ikatan itu lepas. Sehari itu nikmat hidupnya, senang hatinya, gampang urusannya. Tapi kalau bangun tidur yang diingat bukan Allah, yang diingat selain Allah, yang diingat kerjaannya, yang diingat urusan dunia, maka sehari itu sumpah, kata Imam Ghazali. Bisa dipraktekkan perbedaannya. Bangun tidur tidak usah urusan handphone, doa. Ya walaupun bangun itu tidak harus doa. Bangun tidur itu nek jare wong Jawa cakep no sinyal. Orang bangun tidur sih tenger-tenger. Nyawanya belum kembali sempurna. Jadi adabnya orang bangun tidur itu tenang dulu. Kalau disunnah itu samping Anda ada air. Buat apa? Paling tidak Anda celupkan jari, usap ini matanya untuk menghilangkan kantuk, untuk bersihkan kotorannya juga termasuk. Lebih bagus lagi bisa dipakai untuk cuci muka. Sadarkan dulu. Sudah sadar sempurna, baru dia membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dia baca zikirnya. Karena zikir itu menjadi lebih bermanfaat kalau dia ucapkan dalam keadaan kesadaran penuh, bukan masih singgleyan. Orang itu kalau takwa, apa itu takwa? Imtithalul awamirillah wa ijtinabu nawahi, mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Maka setiap sulitnya Allah kasih jalan keluar. Setiap sumpahnya akan hilang kalau dia takwa. Dan Allah kasih rizki dari tempat yang dia tidak duga, yang dia tidak perhitungkan, tidak disangka-sangka. Itu takwa. Jadi takwa itu memudahkan orang dapat rizki, walaupun sebabnya dengan kerja. Tapi takwa itu membuat Anda lebih mudah untuk mendapatkannya.
Bahkan tadi dikatakan min haitsu la yahtasib. Nek dulu kalau jual kowe kamu pengen ngaji, enggak tahu ada orang bayar. Ini kan min haitsu la yahtasib. Enggak disangka-sangka. Karena ketakwaannya Allah permudah. Karena orang itu kalau takwa kepada Allah, kemudian Allah cinta kepada seorang hamba, Allah kalau cinta itu enggak dipendam oleh Allah, tapi disebarkan, dibroadcast oleh Allah. Ya, disiarkan oleh Allah kepada siapa? Para malaikat di langit, disebarkan. Malaikat, hamba ini aku cinta. Dan Allah perintahkan dunia untuk melayani dirinya. Min haitsu la yahtasib. Mereka orang-orang soleh, mereka wali-wali Allah, mereka tidak ngejar dunia, dunianya datang. Cuma mereka memilih sebagai pilihan hidupnya, saya kepingin miskin. Orang soleh dulu. Kenapa? Nabi milih hidupnya miskin. Saya ingin memilih hidup saya seperti hidup yang dipilih oleh Nabi. Nabi itu ingin kumpul sama orang miskin. Dan orang miskin itu lebih dulu masuk surga. Dalam kitab An-Nafahat al-Hidayah, Kiai Haji Ahmad Ghazali dan Bulan Madura, beliau menyebutkan satu kisah. Ada orang soleh, miskin keadaannya, dan itu pilihannya. Suatu saat datang orang mengasih uang, mungkin 1.000 dinar atau 10.000 dinar. Nah, dinar itu emas, keping emas sebanyak 1.000, bayangkan berapa ya? Mungkin miliaran atau triliun, saya akan dianggap miliaran. Dikasih harta itu marah orang soleh. Kenapa kok dia marah? Dia marah begini, apa kamu ingin menghapus nama saya dari daftar orang miskin? Yang ada orang miskin kan ingin dikentas dari kemiskinan. Yang ada kan begitu. Ya pacarnya miskinnya hilang jadi orang kaya. Tapi orang soleh ini enggak. Kalau saya terima uang ini, hilang miskin saya jadi orang kaya. Saya tidak dapat fadilahnya orang miskin. Orang miskin itu fadilahnya besar kalau saya sabar. Tapi kalau nggak sabar, bahayanya besar. Nabi bersabda, "Kadal faqru ayyakuna kufron." Hampir saja orang fakir itu jadi kufur. Alias kebanyakan orang fakir itu tidak bersyukur, ngeluh. Tapi kalau tidak fakir, sabar, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Ya, itu lebih afdal. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Karena orang yang takwa kepada Allah, walaupun duitnya tidak banyak, tapi setiap kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Apalagi kalau dia tawakal, wa yatawakkal 'ala Allah, fa huwa hasbuh. Tawakal ini next level setelah takwa. Enggak ada namanya tawakal kalau orang tidak takwa. Kamu urusan makan gimana? Kok kamu nggak kerja begini? Oh, saya tawakal, tapi tidak sholat, bukan tawakal itu. Tawakal itu next level setelah takwa. Kalau dia takwa, dikasih jalan keluar oleh Allah, dikasih rezeki dari tempat yang dia tidak duga, dia tidak sangka. Kemudian kalau dia kembangkan takwanya dengan tawakal kepada Allah, maka dicukupi oleh Allah semuanya. Tapi syaratnya tawakal adalah takwa dan ada usaha. Kalau nggak ada usaha namanya bukan tawakal. Ya, ada usaha, ada harokah, ada gerakan minimal keluar dari rumah, kata ulama. Itu namanya sudah usaha. Keluar. Kata Rasulullah, "Lau tawakkaltum," seandainya kalian itu tawakal, kata Rasulullah. Haqqan tawakkulih, dengan sebenar-benarnya tawakal. Bukan cuma mulutnya toh saya tawakal kepada, enggak, sebenar-benar tawakal berarti ada takwa, ada taat kepada Allah. La razaqakumullahu, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah senantiasa memberikan rezeki kepada seekor burung. Kenapa kok contohnya burung? Nabi melanjutkan, "Taghdu simasan wa taruhu bitona." Burung itu keluar dari sarangnya pagi hari, perutnya kosong. Tapi burung tidak pernah kecewa. Pulang sore hari, perutnya kenyang. Itu burung.
Sehingga ulama mengambil syarat-syaratnya tawakal setelah takwa, ya, ada yang namanya yang pertama harokah. Burung tadi nggak diam di dalam sarangnya, dia terbang, dia keluar. Kemana? Nggak tahu, yang penting terbang. Berarti yang kedua ada yakin. Allah kasih halal yang diberikan tadi itu, dia tolak haram karena dia dalam keadaan butuh, ada orang kasih bantuan, dia tolak. Itu sama menolak bantuan dari Allah. Tapi ada di antara orang-orang soleh itu, dia butuh, membutuhkan, dia jualan, dia dagang, ada orang ngasih uang cuma-cuma, ditolak sama dia. Padahal dia membutuhkan, tapi dia punya alasan. Kalau saya terima uang berkurang tawakalku. Ini tawakalnya kuat. Mau kamu tidak ngasih, tetap saya tawakal, mesti laku dagangan saya. Tapi ini tidak untuk dicontoh. Ini ada kelas-kelasnya. Ini ada kelas-kelasnya. Ya, sama, ya, kayak orang-orang ahli itu. Orang yang bisa menjinakkan harimau itu hanya pawangnya. Kalau bukan pawang, jangan masuk kandang harimau dimakan. Ini ada kelas-kelasnya. Nah, orang yang dia dunia adalah tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah menjadikan kefakiran di kedua matanya. Dan dunia tidak akan datang kecuali yang sudah Allah tetapkan. Wa man kana fil akhirati niyatan. Tapi barang siapa yang akhirat niatnya, bangun tidur niatnya akhirat. Bagaimana hari ini saya beramal, saya melakukan taat, saya menjauhi maksiat, saya kerja cari uang yang halal, nafkah yang barokah untuk keluarga. Dengan cara yang baik kerja saya mau kumpulkan uang. Nanti kalau banyak saya mau haji, kalau banyak saya mau sedekah, saya mau benar-benar membesarkan anak saya dengan pendidikan yang bagus, dengan uang yang saya kumpulkan. Niat baik, itu niat akhirat. Walaupun urusan dunia. Barang siapa yang dia akhirat adalah niatnya, tujuannya, termasuk ketika bangun tidur tadi itu, jama'allahu amrahu, Allah kumpulkan urusannya, enggak berserakan, alias mudah, gampang, segala macam urusannya, urusan kerjanya, urusan dengan istrinya, urusan dengan anaknya, dengan bosnya, karyawannya, tetangganya, semuanya Allah bikin mudah, dikumpulkan oleh Allah. Maka dikumpulkan, jadi dimudahkan oleh Allah urusannya kalau tujuannya akhir. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Kalau yang tadi urusan dunia, Allah jadikan fakir. Di mana? Di matanya, tidak pernah puas. Tapi kalau ini Allah jadikan kaya. Di mana? Bukan di kaya, di hatinya. Tempat kaya bukan mata. Mata ini tempatnya rakus. Ingin melihat yang bagus-bagus, yang enak-enak. Itu Allah jadikan kaya ghinahu fi qalbihi. Kayanya dia di dalam hatinya, alias kaya itu merasa puas, itu kaya. Tapi orang yang uangnya banyak, yang numpuk miliaran, tidak pernah puas, itu namanya fakir. Fakir itu lebih parah dari miskin. Fakir itu dalam keadaan betul-betul membutuhkan, alias kurang terus, tidak pernah puas. Tapi orang yang akhirat tujuannya, Allah jadikan hatinya kaya. Makanya jangan heran kenapa kalau kita dengar kisah-kisah orang-orang soleh itu keadaannya punya, rumahnya biasa, tapi tidak pernah gelisah. Kenapa? Hatinya kaya, hatinya puas dengan apa yang Allah berikan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, seandainya kamu di satu hari bisa makan 2 kali atau 3 kali, kalau kebiasaan kita 3 kali, ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Hari itu kamu makan 3 kali dan kamu merasa puas dengan apa yang kamu makan. Dan hari itu ada tempat kamu tidur istirahat, walaupun cuma 3, tapi kamu merasa nyaman. Maka kamu sama kayanya dengan orang yang memiliki seluruh dunia. Kaya, alias puas, walaupun cuma tahu tempe sambal, tapi reko makanya, puas makanya, nikmat makanya, tidurnya cuma tikar, tidak pakai bantal, tapi nyenyak, kadang sampai moro-moro. Bangun tidur badannya semangat untuk ibadah. Ini orang
sama kayanya dengan yang memiliki semua dunia. Tapi ada kalanya orang itu makan enak, mahal di restoran, kemudian kasurnya empuk, spring bed yang itu namanya apa? Oke. Jadi orang itu asal dia makan, dia merasa cukup dengan makanannya. Qanaah, ridho dengan yang sedikit, namanya qanaah. Ridho bil yasir, ridho dengan yang sedikit. Makanan begini, tapi alhamdulillah nikmat saya makannya. Tidur begini, alhamdulillah nyenyak tidur saya. Ini orang paling kaya. Di mana kayanya? Di hatinya. Maka orang kalau akhirat tujuannya Allah kumpulkan, permudah urusannya, Allah jadikan kaya di dalam hatinya. Wa atat dunya wa huwa radhimah. Dunia akan datang kepadanya. Tadi saya sampaikan, Allah sudah umumkan di langit kepada para malaikat. Allah sudah umumkan kepada dunia untuk datang melayaninya, jadi budaknya. Maka dunia akan datang kepadanya, dan dunia itu dalam keadaan seperti kawanan, senang tidak senang harus datang. Dunia nyerahkan diri.